Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya tidak membuat sebuah produk ya, tapi coba sharing terkait perlengkapan saya dalam membuat sebuah produk kulit handmade. Apa saja sih yang saya pakai selama ini? Cuman ini disclaimer ya. Jadi peralatan yang saya pakai tentunya berbeda dengan crafter atau pengrajin yang lain, jadi tidak sesaklek ini. Dan menurut saya perlengkapan saya ini bisa dibilang peralatan basic ya, basic yang ya menjurus ke medium lah. Semakin banyak perlengkapan mungkin akan semakin bagus atau semakin detail, seperti itu sih. Beda mutu perlengkapan, toolsnya beda, otomatis hasilnya juga beda. Setahu saya, pengalaman saya seperti itu. Mungkin teman-teman nanti ada pengalaman lain bisa tulis di kolom komentar ya. Peralatan pertama saya, tools yang saya pakai, salah satunya adalah ini, pisau dari Kenko ini ya, atau silet besar. Ini dijual di toko buku, ada banyak. Saya biasanya memakai ini dan sekali pakai ya, dalam artian sekali produk itu satu kali ruas pisau ini. Jadi ketika mau membuat lagi ini saya patahkan supaya apa? Ngejar ketajamannya. Karena kalau pengalaman saya memakai pisau ini tuh sudah selang waktu sehari 2 hari sudah nggak tajam. Jadi ketika mau memulai lagi ini tak patahkan, seperti itu. Gunanya ini untuk apa? Untuk memotong kulit ya tentunya ya. Jadi memotong kulit sesuai dengan template. Tentunya kalau yang garis lurus, untuk pemotongan yang lurus saya membutuhkan sebuah penggaris besi. Ini saya butuhkan untuk memotong kulit juga ya. Selain pisau sama penggaris, yang wajib juga menurut saya adalah cutting mat. Karena kalau nggak ada cutting mat, meja teman-teman bisa rusak semua. Cutting mat ini ya, bisa beberapa kali pakai ya, karena dia kan karet, jadi habis disilet itu dia nggak membekas, itu sih. Kemudian perlengkapan berikutnya ada wing divider. Jadi wing divider ini jadi alat untuk membuat garis pandu untuk melubangi kulit. Bisa seperti itu atau bisa dipakai untuk ya membuat garis estetis lah, seperti ini. Ini bisa memakai wing divider juga. Cuman kalau saya wing divider ini lebih saya fungsikan untuk membuat garis bantu sebelum kulit dilubangi, seperti itu. Ini wing divider ini teman-teman ketik aja di toko hijau atau toko orange, wing divider gitu, ada kompas besi lah. Ini harganya juga ada banyak macam ya, teman-teman bisa memilih harga yang paling murah juga bisa ada. Untuk teman-teman yang low budget bisa menggunakan garpu ya. Ini kan sebenarnya fungsinya sama ya, cuman garpu ini kan nggak bisa di adjust ya, jaraknya sama gitu. Jadi kalau membuat garis bantu dari garpu juga bisa, cuman mungkin jaraknya nggak bisa diatur gitu. Ini kalau yang low budget banget ya, di peralatan dapur ada. Tapi kalau punya dana lebih, mending invest wing divider. Nih, banyak, ada yang 80-an, 100, 200 juga ada. Nih perlengkapan kedua ya. Kemudian perlengkapan berikutnya, nah, saya punya prong istilahnya ini prong atau paku pelubang. Jadi saya kebetulan ada beberapa ya, ini yang tipe diamond, jadi jejak lubangnya itu membentuk diamond atau wajik ya. Ada juga yang versi prong yang bulat kayak gini, jadi jejaknya itu ya bulat lubang. Ini juga jaraknya macam-macam ya, ada yang jaraknya 4 mili, 3 mili, 6 mili. Kebetulan saya punya 6 mili. Kalau yang diamond ini saya lebih suka yang 4 mili karena hitungannya lebih mudah daripada yang 3,5 atau 3,85.
Kalau yang jaraknya 6 mili itu menurut saya ya, selera juga sih. Kalau menurut saya itu terlalu renggang. Jadi 4 mili itu pas untuk item-item yang berukuran sedang seperti ini. Kemudian ini bisa digantikan juga dengan paku ya, kalau teman-teman beneran low budget. Cuman kalau di paku kan lama otomatis ya, melubanginya satu seperti itu. Kalau ini kan melubanginya bisa ini 6 lubang sekaligus sekali ketuk. Kalau ini 2. Biasanya saya memakai 2 sama 6 sama 1 jika memungkinkan ya, 1 ini. Tapi jarang sih 1. Biasanya saya 2 sama 6. Kalau 6 ini untuk yang melubangi lurus-lurus jadi 6 biar lebih cepat. Tapi kalau 2 ini untuk yang belokan seperti ini. Untuk yang area-area belokan, area-area lengkung itu menggunakan 2 supaya lebih rapi. Kemudian nextnya untuk selanjutnya yaitu hammer atau palu. Nextnya hammer ya ini. Ini juga palu molding ya, atau palu gitu aja lah, palu untuk kerajinan kulit gitu. Di toko-toko hijau sama toko orange banyak ini. Ini penggantinya juga banyak. Ini kalau ini lumayan ya harganya ya 180-an sampai 200. Kalau teman-teman low budget bisa memakai palu-palu yang lebih murah seperti ini. Cuman saya sarankan sih memakai palu yang seperti ini karena secara berat dia dapat, tapi secara kekerasan hantaman dia lebih ramah terhadap kulit daripada yang palu yang langsung besi seperti ini. Kalau ini berarti mengatur tenaganya teman-teman supaya nggak terlalu keras gitu aja sih. Jadi teman-teman bisa explore. Kalau ada budget, saya sarankan mending memakai palu yang seperti ini. Ini juga banyak bentuknya, ada yang trapesium, ada yang silinder. Kalau saya memakai silinder, kenapa? Karena multifungsi. Selain sebagai palu, juga sebagai untuk perekat lem. Jadi misalnya kulit ini habis dilem, untuk merekatkan saya lindes gini. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini multifungsi ya, hammer ini. Dan yang tak kalah penting adalah tatakan untuk membuat lubang. Jadi ini fungsinya untuk supaya meja nggak cepat rusak ya. Sama ini juga kan meredam fungsinya ya. Jadi bagus ada ini kalau kita membuat lubang. Kemudian next ada creaser ini namanya. Jadi creaser ini gunanya untuk sama kayak wing divider tadi ya, untuk membuat garis bantu. Cuman kalau creaser ini lebih fokus, dia itu fungsinya untuk estetik. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya, ini kan ada garis tepinya nih, ada garis tepi sedikit. Nah itu menggunakan creaser ini. Jadi kalau membuat garis tepi itu lebih konsisten dan lebih solid gitu. Kalau memakai ini bisa sih, cuman ini kan harus dijudge lagi, harus dijudge sampai benar-benar. Kemudian kalau pada waktu proses membuat garisnya ini jangan sampai ini ketekan. Kalau ketekan kan otomatis jaraknya berubah lagi, pasti jelek seperti itu. Jadi kalau ada budget berlebih, bisa invest creaser ini. Tapi kalau nggak ada ya cukup inilah wing divider ini, cukup. Kemudian next untuk peralatan yang lain yaitu slicker. Nah slicker ini gunanya untuk menggosok atau membakar tepi kulit ya. Jadi kulit kan habis disatukan dengan lem kemudian dijahit, itu kan kasar ini ya. Jadi kita haluskan dulu dengan amplas atau kertas abrasif. Biasanya saya menggunakan 2, yaitu nomor 200 sama nomor 1000. Kalau 200 itu lebih kasar ya, jadi untuk awalan saja gosok. Kemudian untuk menghaluskannya lagi pakai yang nomor 1000. Setelah itu
saya kasih air untuk yang kulit vektan atau kasih misil ya untuk kulit, untuk segala jenis kulit itu bisa, kemudian digosok ya. Ini gunanya slicker itu untuk menghaluskan kulit yang di tepi, bisa di sini, bisa juga di partisi dari item dompet teman-teman di sini. Tapi kalau yang di sini berarti sebelum dijahit ya, sudah dihaluskan dulu. Kalau yang sudah dijahit berarti frame atau tepi yang paling luar. Ini sangat berguna dan ini menurut saya wajib sih. Kemudian next yang untuk finishing juga, itu saya ada yang namanya bone, stick bone. Gunanya untuk finishing di area dalam dompet. Jadi katakanlah misalnya di area sini ya, di area divider untuk kartu ini kan sebelum dalamnya itu kita jahit kan dilem dulu sementara. Untuk menghilangkan lem itu memakai ini supaya enggak terlalu kelet gitu. Jadi ini mendesak di bagian tepi-tepi jahitan. Jadi lem-lem yang enggak kepake dihilangkan dengan stick bone ini. Kalau menurut saya ini termasuk basic ya, jadi harus kebeli gitu. Karena kalau nggak ada ini, memakai penggaris nanti takut sobek di ujungnya. Kalau memakai penggaris ini bahaya, ini takutnya bisa ketika kita tekan kulitnya bisa sobek atau bisa apa ya, membekas gitu loh, jelek. Demikian, jadi itu adalah sharing peralatan apa saja yang saya pakai ya dalam membuat kerajinan kulit. Mungkin peralatan yang basic banget itu prong, hammer, kemudian inilah silet sama penggaris sama cutting mat. Ini peralatan basic. Kemudian peralatan penunjangnya atau mediumnya bisa memakai wing divider, bone sama creaser. Ini mungkin perlengkapan penunjangnya. Demikian teman-teman sharing dari saya. Jadi kalau teman-teman mau sharing terkait perlengkapan teman-teman pada waktu pembuatan handmade kulit, bisa juga komen di bawah ya, biar saling melengkapi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.